Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum Anda dapat mengikuti tema serupa dengan memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Kita coba dengarkan kembali pernyataan dari Presiden Joko Widodo berkaitan dengan kisruh yang ada di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki. Oke, baik Bung Doni. Jadi implementasi dari petunjuk atau arahan atau pidato Presiden ini gimana seperti yang diharapkan? Baik, jadi pertama saya mesti tegaskan dulu bahwa pemerintah tidak bergeser 1 inci pun dari komitmen pemberantasan korupsi. Jadi KPK bukan pusara, Mas. KPK itu menara yang diri tegak di Kuningan yang harus kita dukung 100% begitu. Nah, yang kedua, ya sudah dikatakan Presiden, ya bahwa tes wawasan kebangsaan yang ramai diperguncingkan itu, pertama itu bukan dasar ya untuk pemberhentian, tidak bisa serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan. Yang kedua itu bahan untuk pembinaan. Nah, artinya ya lembaga-lembaga terkait seperti Menpan RB, BKN, KPK sendiri silahkan menerjemahkan itu dan memfollow up-nya gitu. Nah, ini memang yang jadi masalah, Mas Budiman, kalau saya boleh mengatakan di sini. Ini instrumen akademik yang dipergunjingkan secara publik gitu. Instrumen ya, akademik TWK-nya ya? Iya, itu asal akademik ya. Kita semua pernah ikut assessment lah ya. Dan saya kira semua pembuat assessment itu punya prinsip pertama ya mengikis banyak mungkin atau sebisa mungkin subjektivitas ya. Tidak mungkin haram hukumnya subjektivitas user itu masuk dalam tes itu. Bahkan subjektivitas pembuat tes sendiri itu ya saya tahu ya para pembuat assessment pasti setuju itu juga diharamkan untuk masuk ke dalam tes yang dibuat. Jadi guna assessment itu atau fungsi assessment itu untuk memetakan seobjektif mungkin gitu, tanpa ada unsur subjektivitas. Jadi saya kira tidak mungkin ya kemudian ada pertanyaan dititipkan, tidak mungkin ini dirancang sedemikian rupa untuk membuang orang, ya. Itu tidak mungkin sama sekali. Ya. Nah, Presiden kan mengatakan bahwa tidak bisa serta-merta. Artinya hasil itu ya kita terima apa adanya, tapi itu bukan dasar ya untuk memberhentikan. Itu yang harus jadi kita satu sisi kita harus menghormati academic integrity dari assessment itu, sisi lain ya kita ikuti arahan Presiden bahwa itu menjadi bahan pembinaan, pemetaan dan pembinaan. Dan saya kira lembaga-lembaga terkait nanti juga pasti akan memfollow up sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Presiden, begitu Mas Budiman. Kalau yang dibebas tugaskan itu gimana? Itu internal KPK ya. Internal KPK kan ya? Presiden kan sudah mengatakan secara terang benderang ya tidak bisa serta merta. Ya ini pendapat Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Ya tidak bisa serta merta. Ya kebangsaan itu penting. Ya tidak mungkin tidak, karena payung tertinggi kita dalam melaksanakan tugas saya di istana, kementerian, lembaga, payung tertingginya adalah Pancasila, Mas. Kan sumber dari segala sumber hukum itu. Baik, ya? baik. Nah, itu yang nggak bisa negosiasikan. Yuk, silakan. Nyalah sedikit nggak yang soal tadi ya. Itu katanya itu bisa punya academic integrity. Saya sepakat itu untuk itu. Oleh karena itu maka hasilnya harus diberikan kepada orang yang ikut tes. Kan kita ini juga dosen itu, kita ngajar. Jadi kalau kita ngajar, dia lulus, tidak lulus, dia tahu mana yang dia lulus seperti itu. So make it open. Saya yakin tidak ada satupun orang di KPK itu juga memang mau bahwa ada pegawai KPK yang radikal, ada pegawai KPK yang alirannya nggak jelas seperti itu. Tetapi oleh karena itu, make it transparent, open it. Seperti itu. Kalau ini belum dikasih tahu, terus memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.
Kalau saya sih itu tidak akademik itu, Oke. Mas Doni. Baik. Yang akademik itu adalah kamu beritahu ketidaklulusan dia apa gitu. Oke, baik. Ya, dan saya izin Mas Budiman, saya percaya bahwa tes ini tidak untuk menstigma orang sebagai radikal atau tidak radikal begitu. Oke. Karena radikal ini konsekuensinya serius loh. Kalau radikal ini lain dengan orang intoleran, dengan radikal itu berbeda. Radikal itu mengganti dasar negara, mengganti bentuk negara. Oke. Intoleran ya itu sikap-sikap sehari-hari gitu. Itu harus dibedakan, Mas. Jadi tidak pernah saya kira satu assessment itu mengencap ini radikal, Oke. ya berpotensi menjadi teroris dan lain sebagainya. Itu kan saya kira itu percakapan publik gitu. Ini tadi saya katakan instrumen akademik diperguncingkan jadi secara publik ya jadinya politik gitu. Itu yang saya kira terjadi. Oke, baik. Ini. Bung Gufron, tadi kalau pernyataan Laude untuk membuka transparan gimana? Bung Gufron? Bicara akuntabilitas tentu kami sangat menghargai akuntabilitas itu ya. Tetapi sejauh ini memang kami berkomitmen dengan BKN, kami sendiri saja kami juga tidak kemudian membaca satu persatu alasan-alasan ketidaklulusannya. Kami hanya membuka daftar dari 1.351 yang mengikuti tes wawasan kebangsaan, berapa yang memenuhi syarat, yaitu 1.274, dan 75 itu tidak memenuhi syarat. Jadi KPK pun tidak tahu ya kenapa si A tidak memenuhi syarat, yang ini memenuhi syarat juga nggak tahu juga ya? Sebenarnya dokumen-dokumennya diserahkan ke kami, tetapi kami supaya tidak masuk pada subjektivitas, sekali lagi kami tidak kemudian mencoba menggali orang per orang yang apa alasannya begitu. Kami tidak masuk ke itu untuk menjaga objektivitas itu. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Laude. Ini sebagian rekrutmen di era Anda ya. Anda mengenal secara persis 75 orang-orang itu? Tolong mungkin videonya mati. Mohon maaf, audionya. Hampir semuanya saya kenal ya. Khususnya yang senior-senior, yang kasatgas, yang pejabat struktural, dan yang anak baru ya. Ya, baru seperti itu. Jadi menurut saya itu harus dibuka, Pak Gufron. Menurut saya harus dijelasin. Karena apa? Setiap rekrutmen di KPK itu kita berikan dulu kepada pihak ketiga, dan untuk bisa dan tidak bisanya itu kita lihat nilainya kan dari dulu. Oke, Pak Laude, apa dampaknya kalau kemudian 75 pegawai itu kemudian diberhentikan atau dinonaktifkan bagi KPK? Bagaimana, Pak? Kalau 75 orang itu kemudian dampaknya apa kalau betul-betul dinonaktifkan atau dibebas tugaskan dalam konteks pemberantasan korupsi? Saya pikir itu kerugian yang besar kepada KPK. Kalau menurut saya, kalau kita membebaskan tugaskan, khususnya itu penyelidik dan penyidik senior gitu, yang selama ini memang menjadi tulang punggung KPK. Punggung KPK? Ya, untuk dari segi penindakan. Karena mereka itu kasatgas. Baik dari lidik maupun sidik. Termasuk yang mengungkap korupsi-korupsi di luar negeri? Iya, termasuk yang semua big case itu, ya sebutlah KTP, Garuda lah, yang banyak lagi yang lain nggak boleh disebut, tetapi yang sudah ingkrah ya. Yang kita itu orang-orang itu yang mengerjakan sebagian besar. Kalau orang-orang itu kemudian dinonaktifkan, dibebas tugaskan, memang akhirnya KPK menjadi lumpuh? Ya tentunya pastikan bisa dicari orangnya, tetapi kalau satu kali buang 75 dan semua kasatgas dihilangkan, nggak akan lumpuh, tetap saya yakin akan sangat berpengaruh terhadap kinerja KPK. Tetapi itu yang paling penting itu tadi dari Mas Doni tadi itu. Kalau ini anak tidak lulus ya, terus terang kalau ini kan seperti ada stigma itu. Stigma? Iya, ada stigma seperti kalau dulu itu kan di zaman Orde Baru tidak bersih lingkungan seperti. Siapa yang mau terima orang-orang yang tidak bersih lingkungan untuk bekerja itu? Yang kayak begini-begini nih misalnya nih ya, dia sudah kerja terus dia pergi ke Jentera ingin mengajar tempatnya bimbing atau ke kampus kami atau ke kemitraan sebagai ahli anti korupsi gitu, pasti kita mikir nih. Ini gimana nih? Ini stigma itu loh, dan sebagian itu masih
muda-muda seperti ini. Ini yang saya pikir yang perlu kita was-was. Baik, Mbak Bivitri. Jadi kalau Anda membayangkan kalau 75 orang itu dibebas tugaskan, sampai sekarang kan dibebas tugaskan, dan kemudian nanti akan dinonaktifkan atau malah diberhentikan meskipun Presiden bilang enggak, itu dampaknya bagi KPK seperti apa? Pasti sangat signifikan, Mas Budiman. Jadi saya kira kita juga tidak bisa naif gitu. Saya dengar ya percakapan di luar itu, ya sudahlah ini orang nggak lulus tes kok marah-marah. Sebenarnya bukan itu. Lihatlah dalam konteks KPK yang sebenarnya, perhatikan deh, dari 2019 dia sudah begitu dilemahkan, tapi masih ada 2 menteri yang kena OTT ya, kemudian kepala daerah dan lain sebagainya. Itu kan penyebabnya salah satunya karena penyidik dan penyelidik yang bagus-bagus, dan banyak di antara mereka yang kalau kita lacak-lacak ya, tadi tentu saja Bang Laude menyebutkan yang sudah inkrah saja, tapi silakan lacak dari pemberitaan saja akan kelihatan. Ini orang-orang yang selama ini berusaha masih untuk membuat penindakan di KPK masih kuat gitu. Jadi ini bukan soal lulus nggak lulus. Dan kalau boleh Mas Budiman, saya juga mau ngasih catatan nih soal akademik itu ya, karena kebetulan saya diskusi dengan 2 orang ahli sumber daya manusia dan psikolog. Mereka sendiri sebenarnya mempertanyakan loh Mas Budiman, TWK ini yang dasarnya adalah indeks moderasi bernegara, ini sebenarnya masih punya masalah dari segi akademik. Ya, karena banyak sekali validitasnya yang masih dipertanyakan. Dan yang kedua juga, kalaupun lepas dari bagaimana ya, silakan diperdebatkan secara akademik, tapi namanya tes seperti itu harus ada akuntabilitasnya, misalnya perlakuan mesti seragam. Ya kan, ini kan ada yang diwawancara 2, ada yang diwawancara 1 gitu ya, nggak seragam. Nggak ada yang nggak dikenalkan begitu ya. Nggak ada juga banyak sekali yang tidak ada perekaman. Jadi akuntabilitasnya apa? Dan tes manapun di dunia ini tidak boleh ada yang melanggar privasi ya, seperti kamu ngapain aja kalau pacaran dan seterusnya. Itu tetap tidak boleh, batas-batasnya ada. Jadi janganlah atas nama kebangsaan gitu, kebetulan kita lagi memperingati kebangkitan nasional, kemudian jadi seakan-akan setiap orang boleh diperlakukan seperti apa saja. Nah ini yang saya kira pola pikir yang juga harus diluruskan dulu begitu. Baik. Bung Nurul Gufron, jadi apa yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK setelah Presiden memberikan arahan ya untuk tidak memberhentikan jadi pembinaan, tapi jawaban Bung Gufron setelah jeda berikut ini.